mitos tentang angka 4 yang pernah aku ceritakan? Bahwa angka 4 adalah simbol yang ada di monumen dalam dimensi kami. Dimensi yang menjadi irisan antara dimensi kalian manusia dan dimensi paralel kalian, tidak luput pun dimensi being. Dimensi gaib atau pasmalit adalah dimensi penghubung, tempat kami para makhluk gaib berada. Kami bisa melihat dan memperhatikan aktivitas di dimensi manusia dan kembarannya tanpa kalian sadari. Kehadiran dimensi kami seperti selimut yang mengelilingi dimensi-dimensi ini. Meski begitu, kita tidak dapat selalu berinteraksi. Di antara dimensi manusia, dimensi paralel, dan dimensi gaib, dimensi alam gaib dan dimensi being, terdapat satu entitas agung yang menjadi poros. Poros dari seluruh dimensi. Dialah Bilue. Heretan Ruweyim. Di monumen yang bersimbol angka 4 di dimensi alam gaib, bersemayamlah Bilue. Sesungguhnya, di dalam testamen alam kami, dituliskan bahwa dialah mata sang pencipta. Rendu. Tidak seperti burung kedasi yang menjadi mata para being. Bilue tidak perlu mengadu kepada sang pencipta. Karena melalui lisannya, Rendu akan berfirman kepada kami dan para being. Manusia terlalu kecil untuk konsep kekuatan sebesar itu. Aku tidak menyalahkan kalian. Karena ingatan kalian sebelum menjadi diri kalian sendiri sudah dicuci dari seluruh kesaksian kalian pada masa itu. Masa di mana Rendu mengulang kembali apa yang kalian sebut sebagai kehidupan di bumi. Apa kalian ingat saat dunia kalian dihancurkan? Atau saat diciptakan kembali? Jangan berkata kalian tidak mungkin tahu. Kami bangsa gaib ada bersama kalian di sana, bersama para being. Ya, aku belum lama datang memang. Bisa dibilang, jiwa kalian hidup lebih lama di sini dibanding aku. Bukan puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Yang ku maksud saat jiwa kalian masih dalam bentuk keras sebelum menjadi manusia. Primordial. Tentu saja bukan dalam bentuk primata atau primal seperti manusia purba. Manusia purba. Mungkin yang kalian kenal dengan bangsa Nis. Kenapa? Kaget ya? Kalian dulunya bangsa yang disebut-sebut legenda itu sendiri. Begini ceritanya. Dunia paralel. Tempat kembaran jiwa kalian hidup. Mungkin kalian berpikir bahwa dunia ini hanya ada satu. Dan dihuni oleh banyak jiwa seperti halnya bumi manusia. Oh manusia, apakah kalian tidak pernah ingin menjadi pemeran utama dalam satu dunia? Sayangnya, itu hanya bisa terjadi di dunia paralel kalian. Dan dunia itu dimiliki oleh kembaran jiwa kalian masing-masing. Ya, benar. Dunia paralel ada sebanyak jumlah manusia di muka bumi. Dan bahkan lebih. Karena hanya bila jiwa kalian yang tersambung oleh ruh dipindahkan ke dimensi manusia, dunia kembaran itu baru akan tersambung. Di Rayong Yumapoga, ruang simulasi ciptaan Rendu, yang kupahami adalah wadah dimensi-dimensi yang beririsan dengan dimensi manusia dan being. Setiap jiwa di dimensi manusia memiliki kembaran di dimensi lain. Dimensi yang bisa kalian sebut sebagai atmosfer.
atau dalam bahasa kami, Sae. Jiwa kalian terhubung dengan satu roh yang sama, yang berada di pohon sidir yang terdapat di tiap-tiap Sae, jiwa penghuni bumi manusia atau hewan. Kembaran mereka terbangun saat jiwa manusia tertidur. Begitu pula sebaliknya. Saat jiwa manusia mati di Hema, jiwa mereka kembali menjadi buah di pohon sidir. Pohon ini hanya ada satu di tiap dimensi dunia Sae. Kalau jiwa manusia mati di Hema, itu tidak membuat jiwa kembaran mereka mati. Sesungguhnya Sae lah asal jiwa sesungguhnya. Sebelum Rendu membelah dua jiwa yang berpasangan ini, kalian bersama jiwa kembaran kalian hidup bersama di Sae. Setelah pembelahan jiwa akibat permintaan Being untuk membangkitkan ciptaannya, kalian dan kembaran kalian hidup terpisah. Terpisah di dimensi dunia yang terbatas oleh linggo atau mimpi. Manusia dan seperti halnya bangsa Nis, kalian sebenarnya jiwa-jiwa yang sama. Kembaran kalian adalah pemeran utama di dimensi mereka. Tidak seperti di Hema atau bumi manusia yang adalah tempat jiwa-jiwa pilihan Being yang digunakan untuk menjadi pion-pion untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa jiwa manusia di sini adalah pion utamanya. Sisanya hanya pendukung atau bahkan tambahan. Apa kalian tidak penasaran dengan realita bahwa sekeras apapun kalian berusaha, takdir tidak selalu mendukung? Atau di usia yang sama dengan manusia penguasa di Hema atau bumi manusia, kalian hanya menjadi sumber pungutan suara dari hal yang sudah diputuskan oleh mereka yang berkuasa, yang bahkan tidak bekerja atau berusaha sekeras kalian untuk mendapatkan kekuasaan atau kekuatan. Ya, betul, takdir. Tapi apa kalian pernah berpikir tentang konsep takdir? Apa kalian yakin semua takdir sudah dituliskan sebelum manusia dilahirkan? Atau memang ada yang memainkan dan mengontrol takdir kalian? Tidak peduli sekeras apapun kalian berusaha untuk merubahnya. Tapi apa kalian tahu? Ada takdir yang sudah ditulis dan sudah dilakukan untuk kejadian masa depan yang bahkan belum terjadi. Apokalips, kiamat, hancuran dunia. Dan aku adalah bagian dari takdir itu sendiri. Bilwe pernah datang kepadaku dalam mimpi. Mimpiku yang pertama dan terakhir. Dia menceritakan awal mula keberadaanku dan tujuan aku diciptakan. Di saat kehancuran dunia yang disebabkan oleh Mok dan para Being Nirafati, Rendu menyiapkan antidot sebagai mesayah kepada manusia untuk menghadapi kehancuran itu. Dan seperti jiwa-jiwa yang lain, mesayah kalian pun memiliki kembaran. Namun, kembarannya itu tidak berasal dari pohon sidir atau pohon ruh, melainkan dari luar semestanya. Bagian dari ruang hampa dilesapkan Rendu untuk menjadi kembaran antidot tersebut dalam bentuk bayangan yang bertugas menunggu hingga kelahiran mesayah tersebut akhirnya datang. Dan satu tugas yang tidak bisa aku sebutkan sekarang. Sambil menunggu, tidak ada salahnya kan aku bermain-main dengan kalian?